Terima kasih sudah meluangkan waktu malam ini untuk menghadiri peringatan 3 tahun pernikahan. Saya dan Arga. 3 tahun lalu saya tiba-tiba menjadi tunanetra. Rumah tangga ini dan grup Halim. Berkat suami saya, juga adik saya Nadia, perusahaan bisa terus berkembang pesat. Ini kewajiban kami, sayang. Kebetulan hari ini, saya ingin mengumumkan kabar baik kepada semua. Saya sudah hamil lebih dari 2 bulan. Selamat. Selamat. Sayang, aku mau ke toilet dulu. Baik, cepat kembali. Banyak tamu hari ini. Jangan merajuk. Aku yang merajuk. Apa rencana kita? Bulan ini, Citra harus mati. Sekarang dia hamil. Jangan-jangan kau jadi tidak tega? Dengan anak ini, Citra tak akan pernah bisa meninggalkanmu. Apa dengan begitu kau bisa mengusirku begitu saja? Tenang saja. Dengan atau tanpa anak, Citra harus mati. Jangan lupa, mata Citra yang buta itu, bagaimana bisa sampai begitu? Kau tahu sendiri jawabannya. Sayang, kau di dalam? Sayang, Kak Citra. Mas Arga menggangguku. Kak, sudah kubilang, hari ini hari peringatan pernikahan kalian. Mas Arga masih memaksaku membahas pekerjaan besok. Kak Citra, bajumu kena kue. Aku temani ganti. Baik. sayang. Ini laporan keuangan rutin perusahaan. Butuh tanda tangan direktur utama. Tanda tangan di sini. Sini. Sayang. Tanda tangan di sini. Namamu saja. Di sini? Ya. Seru kan, Mas Arga? Kau gila. Suami, kau ngapain? Kenapa? Mimpi buruk. Suami, aku rasa ada orang lain. Masa ada orang lain? Ayo tidur. Ini bukan celana dalamku. Jangan. Nadia, beraninya kau. Mas Arga, bukannya kita sudah lama ingin Kak Citra mati? Mas Arga tak senang. Citra Halim si perempuan hina akhirnya mati. Citra Halim si perempuan hina akhirnya mati. Jangan. Kau taruh apa? Agak pahit. Sengaja tak pakai susu. Biar segar. Mas Arga bangun. Hari ini bos perusahaan Gunawan datang. Janjian jam 10. Kita tak bisa temani Kak Citra ke rumah sakit periksa mata. Tak apa, sibuk saja. Ada pengawal antaraku. Kak sendirian bisa.
Aku izin temani ke rumah sakit. Tenang saja, aku sering ke rumah sakit. Kali ini tak usah temani. Kalian sibuk saja, jangan khawatir. Aku akan beritahu pengawal. Kau pasti tahu apa yang harus dilakukan. Dalam perjalanan mengantar Citra Halim ke rumah sakit, aku sudah pilih jalan kematiannya. Tapi, kau juga harus terluka sedikit. Citra Halim harus mati. Paham, Tuan Saputra. Pasti selesaikan tugas. Setelah berhasil, uangnya tak akan kurang. Nadia, kita ke kantor. Direktur Gunawan sudah dalam perjalanan. Sayang, hari ini biar Reno Kusuma temani ya. Tenang saja. Serahkan pada Reno. Aku tidak tenang. Kau harus tenang. Hari ini hanya di kantor, kita bisa punya alibi sempurna. Alibi. Aku cuma ingin melihat sendiri Citra Halim mati. Kau tenang saja. Hari ini, begitu Citra mati, uang dan perusahaan jadi milik kita. Nanti juga takkan ada yang halangi kita lagi. Aku paham, Arga. Kau pasti ingin yang terbaik. Aku turun jemput Direktur Gunawan. Direktur Saputra. Direktur Gunawan. Supervisor Wijaya tidak turun jemput. Supervisor Wijaya? Apa Supervisor Wijaya? Tidak lihat dia. Aku naik sendiri. Sial. Kenapa tiba-tiba ada waktu antaraku? Aku tidak percayakan pada orang lain. Tentu saja, antarkan sendiri kakak pergi. Baru tenang. Minum kopi lagi biar segar. Baik. Kenapa tidak terdengar suara mobil lain? Apa salah jalan? Tidak salahkah? Kali ini baru benar. Citra Halim pergi mati dengan patuh. Kamu ikat Citra di mobil, lalu tenggelamkan ke air. Aku telepon Citra sekarang. Sayang, sudah sampai rumah sakit? Aku kirim chat. Nadia, kakakmu tak angkat telepon. Cepat cari dia. Oke, Mas Arga. Aku segera pergi. Citra Halim. Sayang, kamu di mana? Kak, jangan nakuti aku. Semoga Tuhan lindungi. Pastikan istriku selamat. Sayang, Tuan Saputra, di sini juga tak ada CCTV. Jangan-jangan Direktur Halim diculik? Ada bekas ban mobil di sini. sayang. Dugaan sementara, persneling mungkin tidak masuk. Mobil meluncur ke danau. Kalau benar begitu, Nona Halim mungkin sudah tiada. Tidak. Sayang, jangan mati. Sayang, kamu masih hamil anak kita. Sayang, kalau kamu mati, aku ikut mati, sayang. Tuhan, kenapa kau perlakukan kakakku begini? Kakak! Kakak! Hari ini akting suami setiamu bagus.
Akting adik penyayangmu juga tak kalah. Kamu sadar? Kenapa aku di sini? Kamu siapa? Kamu bisa lihat? Aku bisa lihat. Aku benar bisa lihat. Mas Zahga, mulai sekarang, kamu sungguh hanya milikku. Sayang, aku masih mau. Kulihat Arga dan Nadia. Pasti sangat senang ya. Sayang, akhirnya kau pulang. Kau masih hidup. Aku tahu kau pasti baik-baik saja. Sayang, kau sedang apa? Kuncarimu seharian tak tidur. Barusan tidak sengaja tertidur. Sayang, lapar ya. Aku buatkan bubur makanan laut. Sayang, aku mau ke kamar mandi dulu. Baik. Kenapa dia masih hidup? Sudah jelas ku dorong ke danau. Kenapa masih hidup? Kecilkan suaramu. Citra buta, bukan tuli. Kau mau dia dengar? Cepat kau tanyakan yang jelas. Sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa dia bisa pulang dengan selamat? Kejadian kemarin, apakah dia masih ingat? Kali ini pulang, adakah orang lain yang tahu? Kalau tidak ada, sekaranglah kesempatan terbaik. Kau gila ya? Membunuh mudah, menyembunyikan mayat susah. Bagaimana kita urus mayatnya? Seperti cara kemarin, lakukan lagi sekarang. Kau taruh obat bius di buburnya. Dorong dia ke danau. Takkan ada yang tahu. Tidak bisa, aku tak bisa diam saja. Halo? Aku mau melapor ke polisi. Aku baru lihat Citra Halim di pengumuman orang hilang. Dia sepertinya pulang ke rumahnya. Kalau tidak percaya, bisa periksa sendiri ke rumahnya. Kak, ku dengar dari Mas Arga, kau pulang. Bagus sekali, sungguh bagus. Buburnya sudah matang. Nadia, antarkan kakakmu ke sini. Kak, ayo kita makan bubur. Mas Arga masak bubur makanan laut. Paling enak. Kak, cepat diminum selagi hangat. Ada orang datang. Cepat buka pintu. Halo, kami dapat laporan dari warga sekitar. Katanya Direktur Halim sudah pulang. Istri saya sudah kembali.
Karena Direktur Halim sudah di rumah, kami akan pergi dulu. Pak Polisi. Kejadian kemarin, apakah ada rekaman kamera pengawas? Maaf Direktur Halim, di sana tidak ada kamera pengawas, tapi kami akan selidiki sepenuh hati. Terima kasih, Pak. Arga, kemarin ke rumah sakit tidak jadi. Temani aku periksa kehamilan, ya? Kalau gitu kita bersiap-siap. Aku ambil mobil. Aku antar kakak dan Mas Arga bersama-sama. Lihat, bayinya sekarang sangat sehat. Sudah bisa terlihat sedikit bentuknya. Dia bisa melihat. Sayangnya aku tidak bisa melihat. Sayang, kata dokter, bayi kita sehat. Memang sehat. Sayang, aku ke toilet dulu. Kak, aku mau angkat telepon. Kenapa? Barusan Citra juga menatap layar. Apa maksudnya? Jangan-jangan dia bisa melihat? Kalau begitu kita semua... Bisa melihat atau tidak? Coba saja tahu. Aku ambil obat dulu. Tunggu sebentar, kalian tanda tangan. Di sini, Baik. Sayang, tanda tangan di mana? Sayangku. Di sini. Tinggal tanda tangan namamu. Sayang, kamu tunggu di sini dulu. Aku ambil mobil. Oke. Setelah USG, lihat bayinya. Jadi tidak tega Citra mati? Suara kecil sedikit. Kamu ngomong apa sih? Aku ngomong sembarangan. Tadi tatapan matamu, aku lihat semua. Ku beritahu kamu, Citra harus mati. Selama dia masih hidup, perusahaan tetap milik keluarga Halim. Kamu selamanya hanya pria yang hidup dari wanita. Jangan macam-macam. Kita buat rencana lain. Bukannya katamu dia bisa lihat? Aku mau lihat. Benar dia bisa lihat atau tidak? Kamu mau apa? Kamu mau apa? Sayang, Sayang, ada apa? tidak apa-apa. Ayo naik mobil dulu. Baik. Ayo. Pelan-pelan. Aku yang nyetir. Mas Arga duduk di belakang. Nadia, ada masalah apa? Tidak apa-apa. Mas Arga ketemu kenalan. Bang Raka, Bang Raka, kasih aku waktu lagi. Aku pasti bayar utang. Kasih waktu? Waktuku tidak berharga. Beberapa hari ini cuma lihat kamu di berita. Bukannya istrimu sudah mati? Kok hidup lagi? Bang Raka, tolong kasih waktu beberapa hari lagi. Saya pasti lunas. Bocah kurang ajar. Utangmu 10 juta. Ku beri waktu seminggu. Bunganya 1 juta. Kalau uangnya tak ada, nyawamu yang kutuntut. Hajar dia. Berhenti! Kalian mau apa? Mau menolongnya?
Kalau gitu kau yang bayar? Utang atau tidak. Jangan main pukul. Hukum negara mana? Aku laporkan polisi ya. Hukum negara? Akulah hukumnya. Ingat, waktumu cuma seminggu. Kalau tidak, tahu akibatnya. Pergi. Leganya. Dalam seminggu, Citra Halim harus mati. Sayang, ada apa? Tidak apa-apa, ketemu teman lama. Sekadar menyapa. Kenapa Nadia ikut turun? Karena aku juga kenal dia. Ayo pulang. Hal yang kau lihat, mereka tak tahu. Tidak tahu. Reno, aku minta tolong. Dulu nyawaku diselamatkan Paman Halim. Ada apa? Bilang saja. Tolong selidiki orang ini. Dia tahan mobil kita tadi dan pukuli Arga Saputra. Tapi aku tak dengar percakapan mereka. Serahkan padaku. Ada satu hal lagi yang ingin kusampaikan. Dulu, Paman Halim memintaku mendekati Arga Saputra untuk mendapatkan kepercayaannya. Sekarang, dia ingin membunuhmu agar bisa mewarisi semua milik keluarga Halim. Aku tahu. Aku akan balas dendam pada semua orang yang ingin menyakitiku. Hubungi aku lewat telepon kalau sudah ada hasil. Kamu terus ikuti Arga Saputra. Selamat pagi, Direktur Halim, Manajer Saputra. Selamat pagi. Kak Citra sudah datang. Sekarang bisa kita mulai. Laporan akhir bulan hari ini akan dimulai dariku. Harga saham perusahaan bulan ini naik signifikan, semua lini bisnis berjalan jelas. Selanjutnya silakan lihat bahan presentasi. Kenapa tidak ada suara? Supervisor Hartono, apa kamu tidak tahu hari ini Direktur Halim akan menghadiri rapat? Kenapa bahan presentasinya tidak ada narasinya? Kan dia buta, ngapain ikut rapat? Kalau belum siap, tunggu sampai siap baru rapat lagi. Rapat bubar. Sayang, jangan marah. Aku pasti akan menegur mereka keras-keras. Aku ambilkan kamu minuman dingin. Tenangkan diri. Terima kasih suamiku. Kak, Supervisor Hartono juga tidak sengaja. Aku tahu, karena mataku tak bisa melihat. Jadi memberi banyak beban kerja tambahan untuk kalian semua. Sayang, ini bukan salahmu. Suamiku, Ya, perutku sakit beberapa hari ini. Tidak bisa minum air dingin. Gelas ini untukmu saja. baik. Nadia, tolong ambilkan aku air hangat. Baik. Sayang, ponselmu berdering. Oh. Halo, Dinda. Kamu sudah di resepsionis? Masuklah. Sayang, Dinda ajak aku jalan-jalan. Urusan perusahaan, serahkan pada kamu dan Nadia. Baik, Citra, ayo pergi. bawa tasmu. Oh. Kenapa panas sekali? Setiap rapat di sini selalu merepotkan. Dinda, temani aku beli kopi untuk menghibur kalian. Barusan aku lihat. Lihat apa? Tidak apa-apa. Mungkin aku khawatir berlebihan. Ayo, beli kopi. Kamu gila, ini kantor.
Siapa suruh kamu seksi? Aku tak tahan. Berhenti. Kalau ada yang lihat, Takut apa? Mereka sudah pergi. Citra Halim tak akan cepat kembali. Kalian kerja keras, mari minum kopi. Wah, terima kasih Direktur Halim. Direktur Halim baik sekali. Biar aku. Ini aku bawa untuk manajer Saputra dan manajer Wijaya. Sisanya kalian bagi. Terima kasih, Direktur Halim. Direktur Halim baik banget ke manajer Saputra. Harusnya dong, Mas manajer Saputra mau sama tunanetra? Shh, suaramu kecilin. Aku buka pintu. Siapa yang mengunci pintu? Pak Halim, saya dari administrasi. Saya punya kuncinya. Baik. Ada apa? Mereka tidak ada di dalam? Pak Halim, manajer Saputra, dia tidak. Tidak apa? Menganggap Citra buta ya? Bagus. Kalian tak tahu malu. Nadia, kau biasa memanggil Citra kakak, tapi malah berselingkuh dengan kakak iparmu. Kalau bukan aku kembali, mungkin kalian sudah selesai berbuat mesum. Kalian. Sayang, dengar penjelasanku. Apa yang kalian lakukan di sini? Cepat kembali kerja. Kerja? Apa seperti kalian? Telanjang saat kerja? Kak! Beri aku kesempatan. Dengarkan aku. Kak! Maafkan aku. Aku tidak sengaja. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Mas Arga tiba-tiba memaksaku. Memaksa? Kau bisu? Tidak bisa berteriak? Kau cuma pura-pura menolak. Nadia! Sejak kecil, aku anggap kau adik kandung. Inikah balasanmu? Benar kan? Adik kandung. Adik kandung yang baik rupanya. Kalau bukan karena ayahmu yang membunuh ayahku, aku tak akan hidup menumpang di keluarga Halim. Citra, semua ini hutangmu padaku. Bahkan jika aku benar-benar bersama Mas Arga, kau yang buta ini bisa apa? Tanpa kami, kau bahkan tak bisa urus diri sendiri. Kau sekarang cuma orang cacat, sampah. Perusahaan dan keluarga, semua hanya akan menjadi milikku. Termasuk Arga. Dia juga hanya akan mencintaiku. Oh ya, Citra, kau baik-baik saja? Citra, buka pintunya. Adi. Jangan pukul aku lagi. Yang selingkuh kan kamu. Kenapa kau sakiti aku? Berhenti. Cuma segini kemampuanmu. Kau pikir pria yang sekarang mendukungmu benar-benar di pihakmu? Dia hanya karena dilihat banyak karyawan dan kamera pengawas. Jika kau cuma bisa sejauh ini, maka kau pasti kalah. Mas Arga, pria. Tak bisa menginginkan dua-duanya. Pergi! Citra, setelah video perselingkuhan tersebar online, langsung meledak. Sekarang seluruh internet membahasnya 10 besar pencarian terpopuler. Diduduki 7 posisi Citra. Pria busuk dan wanita murahan ini akhirnya terkenal di seluruh negeri. Tapi ada kabar buruk. Harga saham grup Halim karena itu merosot parah. Perusahaan rugi besar. Tenang. Pertunjukan bagus. Baru saja dimulai. Perkara kalian ini, konsekuensinya sangat serius. Dewan direksi memutuskan untuk memecat kalian. Tidak boleh. Saya adalah manajer umum perusahaan. Atas dasar apa memecat saya? Saya juga tidak setuju. Bukan urusanmu setuju atau tidak. Kalian telah membuat perusahaan menanggung opini negatif yang begitu besar. Tahukah kalian harga saham anjlok hari ini? Berapa banyak kerugiannya? Kalian harus dipecat. Tidak ada ruang untuk bernegosiasi. Kecuali kalian mendapat maaf dari Direktur Halim, lalu adakan lagi konferensi pers. Mau aku minta maaf padanya? Lebih baik aku mati. Sabarlah. Jangan lupa, aku sudah membuatnya menandatangani surat wasiat dan polis asuransi. Begitu dia mati, semuanya akan menjadi milik kita. Saat ini opini publik sedang gencar, kita harus mendapatkan maafnya. Tunggu sampai sorotan mereda, langsung kita akhiri hidup Citra Halim.
Sayang, aku benar-benar tahu salahku. Aku saat itu gelap mata. Aku bersumpah, kedepannya aku pasti akan menjauhi Nadia. Jauh-jauh. Aku selamanya hanya mencintaimu seorang. Kita bersama-sama merawat bayi di dalam perut ini. Anak kita. Biarkan keluarga ini terus berbahagia. Bagaimana? Kamu benar-benar tahu salah? Tahu, benar-benar tahu. Setiap detik aku menyesal. Bisakah kamu memaafkanku kali ini? Kak, kumohon lihatlah kita sejak kecil. Tumbuh bersama, masih satu keluarga. Maafkan aku. Hari ini salahku. Aku juga seharusnya tidak bicara begitu padamu. Aku bersumpah, tak akan terulang lagi. Kita kan keluarga. Aku akan memaafkanmu. Kak, sudah kuduga. Kakak yang terbaik. Sayang, dampaknya terlalu negatif. Besok perusahaan akan adakan konferensi pers. Kita akan minta maaf di depan semua orang. Bisa hadir di depan umum. Katakan kau maafkan kami. Kak, aku tahu hal ini. Terlalu memaksakan. Kalau tak mau, Mau kok. Kondisiku kan kalian tahu. Aku pasti butuh kalian. Asal kalian sadar dan berubah, kita tetap keluarga. Konferensi pers besok, pasti kuhadiri. Kak, kakak baik sekali. Aku bersumpah, aku pasti akan selalu baik padamu. Beberapa hari ini, karena urusan pribadiku, mengganggu perusahaan, aku salah. Salah karena selingkuh dengan wanita lain. Salah karena mengkhianati pernikahan. Dan istriku, Citra Halim. Di sini, dengan tulus aku minta maaf. Semoga dampak buruk berkurang. Juga berharap istriku mau memaafkanku. Aku juga salah. Tak seharusnya dekat dengan Mas Zarga. Tak seharusnya mengkhianati kakak terbaik. Aku rela sisa hidupku untuk menebus kesalahan ini. 어째서 그런 거죠? Untuk perusahaan, Pak Halim, benarkah Anda akan memaafkan suami dan adik Anda? Seperti yang Anda lihat, saya seorang tunanetra. Dan kini sedang hamil. Setelah orang tua meninggal, saya tak punya siapa-siapa. Di dunia ini, orang terdekat saya hanya suami saya dan adik saya Nadia. Tapi sekarang, mereka diam-diam berselingkuh. Saya mau tanya, apa kalian punya hati nurani? Berbuat hal seperti ini, saya takkan pernah memaafkan. Kalian pantas dicaci dan dihina selamanya, seumur hidup. Kalian pantas dicaci dan dihina seumur hidup. Citra, gila. Kita sudah sepakat. Aku bunuh kamu. Anak saya, dokter, tolong beritahu hasil diagnosisnya. Maaf Nona Halim, cedera ini mengenai perut. Ditambah kondisi emosi Anda. Janin tak bisa diselamatkan. Saya keguguran. Takdir tak mempersatukan kami. Anda masih muda. Pulihkan dulu kesehatan. Masih bisa hamil lagi nanti. Tak akan lagi. Takkan pernah lagi. Astaga, wanita ini sungguh tak tahu malu. Berani datang ke kantor. Iya, selingkuh dengan kakak ipar. Sampai bikin kakaknya keguguran. Wanita paling hina sedunia. Kalian ngomong apa? Ngomongin kamu, kenapa? Berani berbuat takut dibicarakan? Kukira kamu sudah kebal, karena muka tebal sekali. Betul.
Sekantor denganmu saja, kami merasa ternoda. Cepat pergi. Nadia, kita hentikan dulu. Debitur Arga sudah ketemu? Sudah. Mereka sudah hancur namanya. Kamu masih mau lanjut? Hancur namanya. Dia menyakitiku dan anakku. Akan kubalas berlipat ganda. Ini masih belum cukup. Tunggu teleponku. Mais, Nona Halim masih punya rencana lain. Lanjutkan pengawasannya. Jaga keamanannya. Sayang, kok sandinya diganti? Tolong bukakan pintu. Sayang, kita kan masih suami istri. Kenapa kuncikan aku di luar? Arga benar. Kita memang masih suami istri. Semua ini belum selesai. Sayang, sayang. Sayang, kamu pasti masih marah. Makanya hari ini, saat konferensi pers, kamu membatalkan janjimu. Katakan padaku, apa yang harus kulakukan, agar kamu benar-benar memaafkanku. Sayang, antara kita suami istri, tak ada yang tak bisa diatasi. Bahkan jika kau marah, kau harus memikirkan anak dalam kandungan. Anak itu sudah tiada. Anaknya hilang. Apa maksudmu? Di konferensi pers, Nadia mendorongmu hingga kau keguguran. Suami. Kau pikir aku bisa memaafkanmu? Suami. Kau pikir aku bisa memaafkanmu? Dia bisa melihat. Setelah mataku buta, aku beli asuransi. Polisnya menyatakan, jika aku keguguran, aku dapat ganti rugi 22,5 miliar rupiah. Besok aku ke perusahaan asuransi. Sayang, anak hilang, kita bisa punya lagi. Aku lebih sedih. Matamu buta, biar aku baca klausulnya. Rp225 miliar. Suami, apa kau salah baca? Kalau keguguran, cuma diganti 22,5 miliar rupiah. Keguguran ditambah meninggal, baru Rp247,5 miliar. Belum lagi rumah, mobil, perusahaan, semuanya. Umpan dilempar, ikan besar pun menggigit. Sayang, sepertinya kau harus mati. Sayang, aku akan menebus dosa ini seumur hidupku. Sayang, polis asuransi ini, biar aku simpan dulu. Tiga hari lagi, itu hari peringatan wafat ayah mertuaku. Citra pasti akan berziarah. Saat itu, cari cara bunuh dia. Kamu sudah pertimbangkan matang? 3 juta. Setelah berhasil, langsung transfer. Jadi perlu aku bagaimana? Aku akan cari orang bantu kamu. Cukup buat kecelakaan mobil saja. Bahkan kalau kamu tertangkap, aku sebagai keluarga akan tanda tangani surat perdamaian. Arga Saputra, sisa hidupmu, habiskan di penjara saja. Kerja saja sudah bikin kesal. Direktur utamanya buta lagi, bisa-bisa kerjaan tambah banyak. Betul. Manajer Saputra dan manajer Wijaya memang brengsek. Tapi kemampuan kerja mereka tak diragukan. Masa depan kita suram. Direktur Halim, ada masalah. Masalah apa? Kontrak dengan mitra besar perusahaan ini macet, tak bisa dilanjutkan. Perusahaan kita rugi setidaknya 300 juta yuan. Kenapa macet? Tentu karena kerjasama ini aku yang urus. Kalian mau pecat orang berjasa seperti aku. Perusahaan akan rugi besar. Kak Citra. Hanya dengan aku di sini. Perusahaan baru untung besar. Direktur Gunawan, kalau tak salah ingat,
Nadia Wijaya sudah dipecat kan? Benar, Nona Halim. Lalu masih bengong apa? Cepat usir keluar. Orang sembarangan macam apa bisa masuk kantorku? Citra Halim, jangan keterlaluan. Meski tak bisa melihat, tapi bidikanku tepat. Lepaskan aku. Lepaskan. Direktur Halim, Nadia Wijaya ini tak sepenuhnya salah. Jika kerjasama ini gagal, perusahaan kita akan rugi besar. Belum pasti gagal. Kenapa yakin tak bisa? Dia bisa. Aku pasti bisa. Aku yang akan urus. Direktur Halim, di dalam adalah Direktur Grup Kusuma, klien besar kita. Adrian, terima kasih hari ini jadi pemanduku. Aku masuk dulu. Ternyata dia. Kenapa Direktur Halim datang sendiri? Direktur Kusuma. Aku datang hari ini untuk... Direktur Kusuma, dengar dari rekan kerja, Anda batalkan pesanan itu. Jujur saja, pesanan itu sudah dalam produksi. Dan sudah dicetak dengan logo grup Kusuma. Jika dibatalkan sekarang, akan sangat merugikan grup Halim. Bukannya grup Halim sudah diserahkan pada suami dan adikmu? Tidak. Aku selamanya direktur grup Halim. Kenapa harus ku terima? Atau, lihatlah kita pernah sekolah dasar bersama. Kau ingat aku? Aku ingat sejak kau masuk. Sejak aku masuk, berarti kau tak buta. Aku, Bohong takkan kembalikan pesanan. ya, aku sudah bisa melihat. Makanya aku tahu niat jahat mereka, suamiku dan adikku. Adrian, tolong aku mengingat kita dulu sekelas. Bisa? Aku bisa bantu, tapi bukan karena kita dulu sekelas. Kamu lupa janjimu dulu padaku? Kita sudah sepakat. Setelah ulang tahun ke-18, aku akan menikahimu. Ingat, kau harus menikahiku. Aku ingat. Janji kelingking 100 tahun. Tak boleh ingkar. Adrian. Itu cuma candaan kecil dulu. Tapi aku serius. Aku serius. Aku menunggu belasan tahun. Adrian, jangan bercanda. Aku tidak bercanda. Kalau mau balas dendam, aku bisa bantu. Bagaimana caramu? Tuan Raka, ampun. Aku pasti cepat lunas. Secepat apa? Kapan tepatnya? Kau sudah bohongi aku berulang kali. Mau kubuat kau jadi potongan daging untuk umpan ikan di laut? 2 hari. Cuma 2 hari. Aku pasti dapat uangnya. Istriku sudah tanda tangan perjanjian pengalihan saham. Aku pasti dapat uang. Kalau dalam 2 hari tak ada uang, suruh istrimu jemput jenazahmu. Ayo pergi. Tuan Raka. Sayang, aku harus ketemu kamu. Tak ada yang perlu kita bicarakan. Hari ulang tahunmu, kau pernah tanda tangani kontrak pengalihan saham tanpa syarat. Kalau kau tak temui aku, grup Halim bukan milikmu lagi. Setujui dia. Baik, kutunggu di rumah. Baik. Kenapa suruh aku setujui dia? Untuk balas dendam, harus buat dia hilang akal. Baru bisa selesai total, tanpa khawatir nanti. Lakukan seperti kataku. Sayang, aku benar-benar tahu salah. Aku juga ingin memulai lagi bersamamu. Maafkan aku sekali ini.
Boleh. Siapa dia? Aku yang buta. Tentu butuh orang untuk urus hidupku. Surat pengalihan perusahaan tanpa syarat. Itu apa? Sayang, beri aku 20 miliar rupiah, langsung kuberikan suratnya. Grup Halim tetap milikmu. Besok hari wafat ayahku. Kau mengaku dosa di hadapannya. Aku mungkin akan beri kau uang. Dek Santoso, antar aku ke kamar. Main-main denganku, kuberikan kau mati. Polis asuransi dan surat wasiat. Itu sudah ditandatangani sungguhan. Ayah, aku datang menjengukmu. Ayah, tidur sebelah Bima Halim. Menyusahkanmu. Dulu, dialah yang membunuhmu. Lalu pura-pura angkat aku. Tenanglah, aku buat dia bayar. Balas dendam untukmu. Ayahku selalu menganggapmu seperti anak kandungnya sendiri. Dia tak mungkin membunuh Paman Shen. Mustahil. Sebelum ayahku meninggal, dia sudah ceritakan semuanya padaku. Kematiannya disebabkan oleh Wen Jingyun. Selama bertahun-tahun ini, aku menanggung malu di keluarga Wen. Semua ini hanya untuk hari ini. Aku mau kau berlutut sekarang dan sujud minta maaf pada ayahku. Minta ampun untuk ayahmu. Kau lihat sendiri. Kau lihat sendiri. Kita saudara terbaik. Tolong selamatkan aku sekali ini. Aku anggap kau saudara. Tapi kau malah pakai uang perusahaan untuk judi. Kalah dan dikejar debt collector. Mau aku bantu bagaimana lagi? Seluruh karyawan perusahaan bergantung padaku untuk hidup. Aku tak bisa mengorbankan mereka hanya untuk menolongmu. Berarti kau mau kubunuh? Xiaoyu masih sangat kecil. Aku bisa panggil kau kakak. Kumohon tolong aku. Tolong aku. Lao Shen, kali ini aku benar-benar tak bisa membantumu lagi. Lebih baik kau kembali ke jalan yang benar. Tidak, ini tak mungkin. Ayahku jelas-jelas dibunuh oleh Wen Jingyun. Ayahmu mati karena keserakahannya sendiri. Kau juga sama. Karena keserakahanmu dan kejahatanmu, ikatan saudari kita sudah habis terkikis. Kau bisa melihat Xiao Wang, jaga dia di sini. Sampai aku kembali, jangan biarkan dia pergi. Baik, Nona Halim. Sekarang kamu yang menyetir. Aku duduk di belakang diam. Dia buta, takkan tahu. Setelah sampai tujuan, kamu tahu harus berbuat apa. Aku ingin melihat Citra Halim mati dengan mataku sendiri. Kamu sungguh yakin mau bunuh dia? Aku bayar kamu untuk bekerja. Jangan banyak tanya. Diam. Perbuatan jahat berbalik ke pelakunya. Nasib buruk tak terelakkan. Pulang. Kenapa banyak tikungan? Kamu salah jalan? Tidak, jalannya ke sini. Kamu bukan Pak Gunawan. Siapa kamu? Nona Halim, duduklah baik-baik. Jalan pegunungan berbahaya. Jangan sampai terluka. Apa maumu? Ada yang ingin ajak Nona Halim ke suatu tempat. Aku cuma sopir. Tenang saja, Nona Halim. Orang buta saja lepas. Mobilnya tak dikunci.
Citra, jangan lari. Arga Saputra, apa maumu? Ini tempat terpencil. Takkan ada orang datang. Kau wanita buta. Datang ziarahi ayahmu. Kecelakaan wajar terjadi. Kau pikir aku bodoh? Tanda tangan palsu di kontrak. Memang aku tak dapat perusahaan. Tapi kau lupa. Waktu kau buta dulu, kan sudah buat surat wasiat? Ditambah beberapa polis asuransi yang ku beli untukmu. Kalau uang itu ku dapat, cukup untuk selamanya. Sayang, kau paling cinta aku kan? Tolong kabulkan permintaanku terakhir. Mimpi! Mimpi atau bukan, tak penting lagi. Kau cuma wanita buta? Mau lari kemana? Sayang, tenang saja. Setelah kau mati, nisanmu akan kubaringkan bersama ayahmu. Tak usah berterima kasih. Tuan Saputra, tugas selesai. Tenang saja. Setelah warisannya ku dapat, uangmu tak akan kurang sedikit pun. Dan ingat, jaga mulutmu. Hari ini kau juga terlibat dalam hal ini. Lalu Citra Halim dibiarkan? Jatuh dari tinggi pasti mati. Dia juga tak bisa berenang. Tinggal tunggu mayatnya ditemukan saja. Putri tunanetra berziarah kepada ayahnya, lalu putus asa, bunuh diri dengan terjun ke sungai? Masuk akal kan? Selamat Tuan Saputra. Kami tunggu sisa pembayaran. Citra Halim, jangan salahkan aku. Salahkan dirimu sendiri. Kau baik-baik saja? Baik. Mereka kira aku tak bisa berenang. Tak disangka, aku sudah bisa berenang. Reno merekam semuanya. Kini buktinya tak terbantahkan. Ini masih belum cukup. Aku akan membuat pasangan brengsek ini terjun ke neraka paling dalam dan takkan bangkit selamanya. Anda sudah ditangguhkan. Silakan tinggalkan perusahaan. Aku suami Citra Halim, manajer umum perusahaan. Citra Halim saja setuju. Kalian tak berhak menolak. Maaf, tanpa persetujuan langsung dari Direktur Halim, Anda tak boleh di sini. Antar manajer Saputra pergi. Dasar anjing sok jago. Awas ku copot kau nanti. Sekarang siapa yang sebenarnya? Sok jago? Baik. Kalian semua, nanti kita lihat. Sampai jumpa. Orangku mengikuti Arga Saputra. Dia ada di perusahaan. Masuk kerja seperti biasa. Ya, Arga Saputra. Kau yang angkat. Cari Citra Halim. Hari ini aku harus dapat surat kematiannya. Tidak, langsung kremasi saja. Bawa abunya padaku. Mengerti, Bos Saputra. Bagaimana sisanya? Tenang, uangmu takkan kurang. Baik. Bawa abuku padanya. Aku ingin lihat seberapa senang Arga Saputra. Kau gila. Kau berani selingkuh di sini? Kau tak takut dilihat Citra Halim? Si buta itu takkan bisa melihat lagi. Dia belum tahu Citra sudah bisa melihat. Kamu tak takut ketahuan Citra? Santai saja. Seumur hidupnya, dia tak akan bisa campuri cinta kita lagi. Maksudmu apa? Kamu apakan Citra? Tuan Saputra, boleh masuk? Masuk.
Kamu ingin tahu di mana Citra? Dia yang kasih tahu. Ini surat keterangan kematian Citra. Ini abu jenazahnya. Mati. Akhirnya mati. Rumah, perusahaan, warisan, semua milikku. Rencanamu sudah setengah sukses. Ya, 2 serigala jahat sudah masuk mulut harimau. Dan aku bukan domba lagi. Tuan Saputra, sisa pembayarannya harus ditransfer hari ini. Ini... Aku tak punya uang. Jangan-jangan Tuan mau ingkar janji? Kalau ini tersiar... Ingkar janji apa? Uangnya tak akan kurang. Nadia, pinjam aku 500.000. Aku cepat kembalikan. Itu jumlah besar, bukan jumlah kecil. Nadia, Bisa saja aku pinjamkan. Soalnya, kamu akan segera dapat warisan besar. betul, betul. Malam ini aku transfer. Pulang dulu. Tuan Saputra, kamu tahu caraku. Kalau uangnya tak sampai hari ini, yang di kotak abu jenazah nanti, bukan cuma Citra. Nadia, aku memang tak salah menilai. Di dunia ini, hanya kau yang tulus padaku, mau membantuku. Arga, aku tak percaya sifat manusia. Hari ini ku beri 50 juta. Besok kalau kau dapat warisan, lalu kau buang aku, kemana aku minta keadilan? Kecuali kau setuju catatkan pernikahan kita, agar semua ini sah milikku. Kalau tidak, malam ini aku pasti tak akan transfer uang. Kau tunggu saja dibunuh debt collector itu. Baik, aku setuju. Kita menikah. Sudah kupaksa dia mengeluarkan uang. Ini masih jauh dari cukup. Berita kematianku bisa disebarkan. Masih ada badai lebih besar menantinya. Baik, akan kulakukan. Apa rencanamu selanjutnya? Pasangan brengsek ini, kumasukkan penjara. Lalu? Takkan kau pikirkan nasibmu sendiri? Hidupmu bukan cuma untuk balas dendam. Kenapa kau begitu baik padaku? Bukan hanya karena kita dulu kenal, kan? Dasar anak kecil tak tahu terima kasih. Pasti sudah lupa, dulu kita pernah bertunangan. Ayo, ku traktir makan larut malam. Rayakan kemenangan awal kita. Arga Saputra, apa maksudmu? Berdandan seperti ini seolah-olah sedang bertabung untuk Direktur Halim? Sungguh keterlaluan. Ternyata, memecatmu adalah keputusan yang benar. Sampai segitunya, melakukan hal keji? Hadirin sekalian, tolong tenang. Saya punya kabar duka. Citra Halim, istri saya, bos kalian, 2 hari lalu, bunuh diri. Apa? Dua hari lalu? Bunuh diri? Diam. Ini perusahaan. Apa yang kau omong? Satpam! Satpam mana? Keluarkan orang ini. Sekarang. Direktur Halim baik padamu. Kau selingkuh dan memfitnahnya, sudahlah. Kau mendoakan kematiannya? Walau dia tidak bisa melihat, dia akan panjang umur. Lebih panjang daripada pria busuk sepertimu. Caci maki kalian. Saya terima. Semua ini konsekuensi saya. Tapi kematian Citra Halim sudah nyata. Kemarin lusa hari wafat ayahnya. Setelah berziarah, karena terlalu sedih, dia terjun dari gunung. Ini surat kematiannya.
Dia benar-benar sudah tiada. Citra Halim istri saya, kekasih saya. Saya lebih sedih dari kalian. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ini benar Nona Halim? Direktur Gunawan, aku tahu kau meremehkanku. Terkadang aku sendiri pun merasa hina. Tapi perusahaan tak boleh tanpa pemimpin. Citra Halim di dunia ini sudah tak punya sanak keluarga lagi. Berdasarkan surat wasiat, aku berhak menjadi ketua dewan. Mulai hari ini, akulah ketua dewan yang baru. Besok akan diadakan konferensi pers untuk mencegah saham perusahaan anjlok. Dengan berat hati, aku sampaikan kabar duka ini. Citra Halim telah berpulang ke surga. Setelah Citra Halim tunanetra, perusahaan selalu kukelola. Akan kuselesaikan pemakaman Citra Halim, lalu ambil alih perusahaan. Tuan Saputra, waktu itu kau berulah di depan media karena urusan perselingkuhan. Bolehkah kami curiga akan kebenaran kematian Direktur Halim? Surat keterangan kematian memiliki kekuatan hukum yang sah. Lalu, apa penyebab kematiannya? Tuan Saputra, bagaimana kau buktikan? Kau tak terlibat dalam kematian Direktur Halim? Citra Halim bunuh diri dengan terjun ke sungai setelah berziarah ke makam ayahnya. Ada saksi mata? Ada laporan penyelidikan polisi? Atau tak ada bukti sama sekali? Hanya kata-katamu saja? Bolehkah aku curiga secara wajar kematian Direktur Halim? Mungkin bukan bunuh diri, bukan pula kecelakaan, melainkan pembunuhan? Arga Saputra, kau berani lakukan hal yang keji dan tak berperi kemanusiaan ini? Anda dari media mana? Bicara sembarangan tanpa bukti. Citra Halim bunuh diri, tak ada hubungannya denganku. Ini hasil penyelidikan kami. Anda belikan beberapa polis asuransi bernilai besar untuk Direktur Halim. Penerima manfaatnya semua Anda. Kami punya alasan menduga Anda bunuh istri untuk klaim asuransi. Kami punya alasan menduga Anda bunuh istri untuk klaim asuransi. Omong kosong. Mata Citra buta. Aku belikan dia asuransi, ada apa yang aneh? Dia tak punya keluarga di dunia. Aku suaminya. Kalau bukan aku sebagai penerima, mau tulis siapa? Lagi pula, apakah Citra Halim bunuh diri? Bukan Anda yang putuskan, tapi kepolisian. Kalau begitu, apa hasil penyelidikan polisi? Ada saksi mata di TKP yang bisa bersaksi? Aku saksi mata. Hari itu, aku juga ziarah ke Paman Halim. Sejak kecil, Paman Halim selalu anggap aku seperti anak kandungnya. Aku juga anggap Citra seperti kakak kandungku. Aku tahu peristiwa sebelumnya salahku. Jadi aku berlutut di depan Paman Halim untuk bertobat. Tak disangka, kakak Citra tiba-tiba datang dan bertengkar hebat denganku. Aku merasa tak beres. Saat aku kejar keluar, tepat lihat kakak terjun. Ini semua salahku. Semua ini salahku. Kalau aku tidak bertengkar dengan kakak, mungkin dia tidak akan bunuh diri. Wartawan-wartawan ini, kau yang cari? Aku yang cari. Dia mau adakan jumpa pers untuk menelan perusahaan dan semua milikmu secara terhormat. Ini kesempatan untuk mengoyak topeng munafiknya. Hah, mereka memang pandai berkelit. Tapi, semua ini baru permulaan. Langkah selanjutnya apa? Arga Saputra kan mau uang. Aku akan pastikan dia tidak dapat sepeser pun. Bos Saputra kita, hari ini sungguh gemilang ya. Istri mati, langsung dapat villa dan mobil perusahaan. Sekarang bisa bayar utang? Bang Raka, beri aku waktu beberapa hari lagi. Begitu proses warisan selesai, langsung bisa bayar. Bang Raka, percayai aku sekali lagi. Aku ini bukan cuma benci, janji kosong, tapi juga tak mau rugi. Menunggu pembayaranmu melelahkan. Hari ini, aku harus ambil bunganya dulu. Pukul dia. Biar bos Saputra kita belajar baik-baik. Jangan pukul lagi.
Bang Raka, Berhenti. Tiga hari. Waktumu tinggal 3 hari. Kurang sehari, 1 jarimu kupotong. Pergi. sialan. Semua sudah beres. Arga Saputra sudah diberi pelajaran. Bagus. 3 hari lagi, temui dia lagi. Urusanku, Anda tak perlu khawatir. Bang Raka ini orangmu juga? Mungkinkah kau sengaja menempatkannya di dekat Arga Saputra? Kau yang tak pernah menyadari sifat aslinya. Mulai sekarang rumah ini akan jadi milikku. Baju-baju ini, tas, semua milik Citra Halim. Hanya akan jadi milikku. Tempat tidurnya juga. Pria miliknya juga. Kenapa denganmu? Besok kita urus prosedur warisan. Aku harus dapatkan semua ini. Dan juga harus tahu sisa uang di kartu Citra Halim berapa. Si tua itu meninggalkan. Banyak uang tunai untuk Citra. Paling sedikit, 225 miliar rupiah. Sungguh sebanyak itu? Pasti ada. Nanti setelah kau dapat semua ini, apakah akan bagi setengah untukku? Jawab. Apakah setengahnya juga milikku? Tentu saja. Bukankah ini hasil kerja sama kita? Kalau begitu besok kita catatkan pernikahan. Kau mau buang saya setelah tak berguna? Kau percaya atau tidak, aku? Baiklah. Besok kita ke kantor catatan sipil. Aduh. Aduh. Salahkan orang yang benar-benar bersalah. Yang bunuh kau adalah Arga Saputra. Jangan cari saya. Bukankah kau juga pembantunya? Bukan. Aku cuma ingin balas dendam untuk ayahku. Aku tak benar-benar ingin membunuhmu. Aku cuma ingin merebut semua yang menjadi milikmu. Lalu sekarang sudah kau rebut? Perusahaan, rumah, harta, bahkan Arga Saputra. Bukankah semuanya sudah kau rebut? Nadia Wijaya. Dia bisa membunuhku demi uang. Dia juga bisa membunuhmu demi keuntungan. Kau akan bernasib sama sepertiku. Omong kosong. Dia tak mungkin menyakitiku. Aku dan Arga saling mencintai. Kami akan segera menikah. Segera punya anak. Kaya dan berkeluarga. Aku akan memiliki segalanya yang tak pernah kau miliki. Tengah malam begini kau tak tidur? Teriak-teriak apa? Arga, aku takut. Citra Halim kembali. Dia benar-benar kembali. Dia bilang, kau akan membunuhku. Apa kau berhalusinasi? Terlalu cemas. Tidak mungkin. Seluruh tubuhnya basah. Lantainya juga. Jangan buat keributan. Besok masih ada kerjaan. Tidur dulu. Kau tak lihat tadi wajah Nadia Wijaya yang ketakutan itu. Sangat memuaskan. Seru? Seru sekali. Tapi hampir ketahuan Arga Saputra. Hati-hati. Saatnya belum tiba untuk mengungkap kebenaran. Tenang saja, aku tahu batasnya. Citra Halim mati dengan baik. Mulai sekarang, akulah istrimu. Sekarang, ayo kita ambil uang asuransinya. Lalu kembali ke perusahaan. Hidup masa depan yang indah sedang menanti kita. Besok adalah pemakaman Citra Halim. Kita beritahu kabar baik ini langsung padanya. Sebagai mantan istrimu, kakakku pasti tulus mendoakan kita.
Ayo. Direktur Halim muda, kau pergi terlalu mendadak. Aku pernah janji pada Direktur Halim senior untuk menjagamu baik-baik. Aku ingkar janji. Direktur Gunawan, Anda sudah sangat baik pada Citra. Percayalah, kini di surga. Ia tersenyum memandang Anda. Lalu, bagaimana ia memandangmu, Direktur Saputra? Pasti sedih. Bagaimanapun kami suami istri, terpisah selamanya. Terima kasih telah hadir di pemakaman Citra Halim. Kalian semua adalah kerabat dan sahabatnya. Ku buat video untuk Citra, untuk mengenang hidupnya yang cemerlang. Sial. Matikan. Siapa yang berani? Citra mati tepat waktu. Mulai sekarang, akulah istrimu. Direktur Halim muda baru meninggal. Kalian tak sabar sehari pun? Begitu buru-buru, mau menikah? Kalian masih manusia apa bukan? Pak Halim dulu begitu baik pada kalian. Tulus sekali. Sekarang, kalian perlakukan dia begini. Bilang Bu Halim bunuh diri karena ayahnya, almarhum Pak Halim sudah meninggal bertahun lalu. Kenapa dulu tidak bunuh diri? Malah beberapa tahun kemudian terlalu sedih. Lalu terjun ke sungai? Kalau bukan karena kalian, siapa yang percaya? Betul. Brengsek. Kalian tak berhak tinggal di sini. Mencemarkan Bu Halim. Keluar, semua pergi dari sini. Pergi. Kenapa aku harus pergi? Meski aku sudah menikah dengan Nadia, Citra Halim tetaplah mendiang istriku. Aku juga satu-satunya keluarganya yang hidup. Siapapun boleh pergi, tapi aku Arga tidak. Aku malah tetap di sini, mengadakan pemakaman untuknya, mengambil alih perusahaan, dan ambil kembali semua hakku. Bagus. Sungguh, niat busuk. Sungguh pasangan serong. Ayo pergi. Mari kita semua pergi. Bajingan. Arga. Kau brengsek. Sampah. Keterlaluan. Sayang. Kasihan Bu Halim. Dia... Paman Gunawan aku, Citra Halim. Manusia atau hantu? Kamu, bukankah kau sudah meninggal? Aku masih hangat, aku tidak mati. Kau tidak mati? Iya, Kalau begitu, lalu kenapa Arga Saputra bisa dapat surat kematianmu dan menikah dengan Nadia Wijaya? ceritanya panjang. Aku harus ungkap pada semua orang sifat aslinya, lalu masukkan dia ke penjara. Kamu bisa melihat? Ya, sudah bisa dari dulu. Kalau tidak, mana bisa lihat perbuatan kotor mereka. Bagus, bagus. Bagus sekali. Luar biasa. Apa yang perlu kubantu? Paman Gunawan, memang ada satu hal yang kuperlukan darimu. Hanya begini, baru berhasil. Sudah dibicarakan jelas. Tenang saja, Paman Gunawan sangat kooperatif. Sisanya, serahkan padanya. Tenang, tunggu mereka saling serang. Selanjutnya ku bantu percepat. Saham perusahaan anjlok
Nilai pasar turun hampir 80%. Para pemegang saham ini begini caranya bekerja? Hah? Kamu sebagai ketua dewan, jarang datang ke perusahaan, masih suruh kami bekerja? Hah? Sampah. Semuanya sampah. Grup Kusuma batalkan pesanan karena proyek kita molor dan minta ganti rugi 675 miliar rupiah. Di rekening perusahaan kita sudah tidak ada uang sebanyak itu. 675 miliar? Kok bisa segitu? Kalau begitu perusahaan langsung nyatakan bangkrut saja. Lagi pula sudah punya uang. Ada perusahaan atau tidak, sudah tidak penting. Direktur Saputra, mungkin Anda lupa, Anda penanggung jawab hukum perusahaan. Bahkan jika perusahaan bangkrut, Grup Kusuma tetap akan menagih Anda pribadi untuk denda pelanggaran kontrak. Apa? Sebenarnya ada cara lain, yaitu setelah denda dilunasi, proyek bisa dilanjutkan. Pesanan ini keuntungannya untuk perusahaan nanti, senilai 2,25 triliun rupiah. Direktur Saputra, saya sudah janji bertemu Direktur Kusuma. Anda bisa langsung ke sana. Halo Direktur Kusuma, saya Arga Saputra dari Grup Halim. Ini kartu nama saya. Ceo, bukan Citra Halim? Kenapa Anda? Citra Halim istri saya. Beberapa waktu lalu dia sakit. Lalu ayahnya meninggal. Dia bunuh diri. Saya juga sulit move on. Tapi, perusahaan ini jerih payah Citra. Saya harus bertahan. Itu Direktur Kusuma. Saya ingin tahu, kerjasama kita bisa dilanjutkan? Dilanjutkan? Bisa saja, tapi butuh uang tunai 450 miliar rupiah. Perusahaan Anda punya uang sebanyak itu? Bisa, 450 miliar rupiah. Kami masih bisa sediakan. Lagi pula proyek ini, keuntungannya nanti, jauh lebih dari 450 miliar. Saya tidak percaya. Kecuali Anda sekarang juga transfer uangnya ke rekening kami. Kerjasama kita bisa lanjut. Ini, Saya ingatkan lagi, saat ini banyak perusahaan yang antre untuk proyek ini. Kalau bukan karena hubungan pribadiku dengan Citra Halim dulu, dan sedikit hubungan pribadi, Grup Halim tak akan mendapat kesempatan ini. ya benar. Baik. Uangnya belum hangat di tangan sudah raib. Direktur Kusuma, dananya sudah masuk. Itu, semoga kerjasama kita sukses. Sama-sama untung. Tenang saja. Pasti sama-sama untung. Dia mentransfer semua uang ganti rugi. Betul. Sudah kusimpan ke rekeningmu. Selanjutnya, tinggal lihat pasangan brengsek ini saling menggigit. Tenang, semua sudah kuatur. Akhirnya kau pulang. Perusahaan sedang dalam masalah besar. Kau pergi kemana? Menyelesaikan masalah. Apa yang bisa kau selesaikan? Tinggalkan perusahaan, kita ambil 2 miliar, cukup untuk hidup kita. Hilang. Semuanya hilang. Maksudmu hilang? 2 miliar utuh itu kau habiskan untuk judi? Aku judi apa? Aku pakai untuk nutup lubang perusahaan. Semua ditransfer ke Direktur Kusuma dari Grup Kusuma. Tapi, proyek ini laba akhirnya 10 miliar. Semua kau berikan ke Direktur Kusuma? Arga Saputra, kau tipe orang seperti itu? Jangan-jangan takut ku bagi uangnya. Sengaja bohong. Ku ingatkan, kita di perahu yang sama. Kalau tak kasih uang, semua perbuatanmu akan kubongkar. Kau masih tak percaya? Bisa kutunjukkan bukti transfernya. Berani kau pukul aku? Aku lawan kau. Wah, tinggal di rumah mewah begini. Sekarang jadi ketua Dewan Grup Halim. Ku dengar uang asuransi kematian istrimu sudah kau terima. Sekarang kembalikan pokok plus bunganya. Seharusnya gampang, kan? Awalnya sih gampang. Aku baru mau mengembalikannya ke Bank Raka. Cuma perusahaan ada sedikit masalah. Uang di rekeningku
Sudah kukirim semua buat urusan itu. Tapi Bang Raka, percayalah padaku. Nanti dana proyek cair akan kubayar 2 kali lipat. Dengar semua? Dengar. Dia punya uang tapi tak bayar. Diberikan ke orang lain. Menurut aturan kita, harus diapakan? Potong jari. Benar, hari ini jarimu dipotong 1, biar kapok. Jangan Bang Raka, jangan. Jangan Bang. Aku pasti bayar. Potong. Hari ini kau diberi pelajaran. 1 jarimu dipotong. 7 hari lagi tak bayar. Jari keduamu. Ayo kita pergi. Aku ambil obat dulu. Kau istirahat di sini. Cuma seminggu. Mana bisa dapat uang sebanyak itu? Tuan Saputra cari uang kan mudah. Kau kenapa di sini? Oh, aku jenguk teman di rumah sakit. Kebetulan ketemu kamu. Loh, tanganmu kenapa? Lupakan saja. Itu, tadi kamu bilang ada cara cari uang? Kamu pasti tahu kan? Bukankah baru pakai cara ini? Untuk dapat 200 juta? Ulangi saja trik lama. Maksudmu? Aku tak bermaksud apa-apa. Aku cuma tahu Tuan Saputra sekarang punya istri sah lagi. Lagi pula, dia cuma punya kamu satu-satunya keluarga. Kalau dia mati, tak ada yang berebut harta denganmu. Semua rahasia akan terbawa ke liang kubur. Itu, bagaimana caraku membuatnya tanda tangan? Itu tergantung kepandaian Tuan Saputra sendiri. Kenapa dia ketemu pembunuh itu lagi? Jangan-jangan mau membunuhku? Nadia, kalau keadaan seperti hari ini terjadi lagi, dan aku tak bisa bayar utang, Bang Raka benar-benar akan bunuh aku. Lalu bagaimana? Kita suami istri tanda tangan ini. Jika suatu hari aku celaka, kau setidaknya bisa dapat uang banyak. Ternyata dia mau bunuh aku. Arga, jangan bicara begitu. Kamu tak akan mati. Aku tak mau tanda tangan asuransi ini. Nadia, tanda tangan saja. Aku tahu kau cinta aku, tapi setidaknya ini jaminan untukmu. Baiklah, Arga. Aku tanda tangan. Kamu baik sekali padaku. Arga Saputra, kau mau bunuh aku? Mari lihat nanti siapa yang akhirnya mati. Nadia, kalau aku celaka, kau setidaknya bisa dapat uang yang banyak. Arga, kamu baik sekali padaku. Nadia, jangan salahkan aku. Citra Halim, kau masih hidup? Benar, melihatku hidup. Kalian kecewa? Kau manusia atau hantu? Manusia atau hantu? Tak bisa bedakan? Kau jelas sudah mati. Kulihat sendiri kau jatuh ke bawah. Abu jenazah dan surat kematian asli. Sekarang kau hantu. Jangan mendekat. Semua ini salahmu. Kalau dulu kau mau berbagi perusahaan padaku, aku sampai harus membunuhmu? Citra, yang bunuh kau Arga Saputra. Tak ada hubungan denganku. Adikku sayang, sejak kecil, aku selalu anggap kau adik kandung sendiri. Beginikah balasanmu? Bukan mendorong ke jurang, ia jadi pembunuh. Semua perbuatanmu adalah membantu kejahatan. Kau juga pembunuh! Baik kau maupun Arga Saputra. Tak akan kubebaskan. Aku bisa bunuhmu pertama kali. Bisa bunuh kedua kali. Manusia atau hantu.
Kenapa? Tidak apa-apa. Mimpi buruk. Ayo siap-siap. Hari ini ada rapat pemegang saham. Mulai hari ini grup Halim berubah jadi grup Saputra. Terima kasih atas kehadirannya di pemakaman Citra Halim. Menurut wasiatnya, hari ini saya resmi menjadi ketua dewan grup perusahaan sekaligus menunjuk Nona Nadia Wijaya sebagai manajer umum. Kalau Nona Halim di alam baka tahu, bisa tenang? Grup Halim, warisan susah payah 3 generasi, kini justru jatuh ke tangan kalian. Pernyataan Direktur Gunawan itu tidak tepat. Keluarga Halim memang meletakkan fondasinya, tapi saya, Arga Saputra, saat perusahaan dalam kesulitan, telah menyelamatkannya dari kebangkrutan. Benar, harga saham sempat turun, nyaris bangkrut. Arga yang berhasil merundingkan kerjasama dengan grup Kusuma. Jika tidak, kita semua pasti sudah pailit. Selain itu, saya juga menyuntikkan modal miliaran. Posisi direktur utama ini, saya duduki dengan hati tenang. Jika memang begitu, maka Direktur Saputra akan terus berjuang untuk perusahaan, kan? Tentu saja. Direktur Kusuma dari grup Kusuma saat ini sedang di ruang tamu. Silakan Direktur Saputra ke sana. Apakah ini benar-benar berguna? Berguna atau tidak, kita tidak tahu. Kita ikuti saja perintahnya. Percayalah, Nona Halim pasti punya rencananya sendiri. Hari ini ada waktu berkunjung, Direktur Kusuma? Halo Direktur Kusuma. Saya Nadia Wijaya, manajer umum grup. Sudah lama mendengar nama kalian. Waktu itu, hanya karena menghormati Citra Halim, saya setuju lanjut kerja sama dengan grup Halim. Tak disangka, setelah Citra Halim meninggal, perusahaan jatuh ke tangan kalian berdua. 2 miliar yang lalu, itu kompensasi untuk kalian sesuai kontrak. Grup Kusuma berhak hentikan kerjasama. Direktur Kusuma, jangan licik seperti ini. Saya ingatkan lagi, begitu berita grup Kusuma mundur tersiar, saham grup Halim akan anjlok. Sebaiknya kalian pikirkan cara ganti rugi pemegang saham. Direktur Kusuma, jangan dorong kami ke jurang maut. Semua uang kami sudah kami berikan. Sekarang tiba-tiba berhenti, ini bisa bunuh kami. Cukup pintar. Memang saya mau dorong kalian ke jurang. Seperti kalian bunuh Citra Halim. Maksudnya apa? Artinya kita tamat. Grup Halim juga tamat. Kita tak dapat sepeser pun. Malah akan terlilit utang dan jadi kredit macet. Bahkan bisa masuk penjara. Meski Citra Halim tewas dan kita dapat uang asuransi, kita tetap kehilangan segalanya. Selanjutnya apa rencanamu? Sudah saatnya akhiri permainan. Perusahaan benar-benar bangkrut. Saat Arga Saputra sadar, hanya ada satu jalan, bunuh istri demi asuransi. Nadia Wijaya pasti takkan bodoh. Biarkan mereka saling serang, keduanya akan terluka. Saat itulah saya akan muncul. Selamat Citra Halim. Akhirnya keinginanmu terwujud. Semua ini tak mungkin kulakukan sendirian. Terima kasih. Mungkin yang kuinginkan, bukan sekadar ucapan terima kasih. Aku akan hubungi Reno lagi, suruh dia tambah tekanan. Hancur. Semuanya hancur. Tak dapat uang sepeser pun, malah harus kehilangan segalanya. Semua gara-gara Adrian Kusuma. Hidupku tak akan pernah bangkit lagi. Apa kau lupa saran yang kuberikan padamu? Polis asuransi itu sudah ditandatangani Nona Wijaya? Perusahaan asuransi tak bodoh. Pembunuhan berencana bisa ketahuan. Kau bisa lolos sekali.
pasti bisa lolos kedua kalinya. Rancang saja seperti musibah. Langsung dapat 675 miliar rupiah. Nanti bawa uangnya ke luar negeri, hidupmu tetap bisa mewah. Apa yang harus kulakukan? Perusahaan asuransi tak bodoh. Pembunuhan berencana bisa ketahuan. Ya, asal Nadia Wijaya mati karena musibah, aku bisa bawa uang dan pergi. Dunia ini takkan ada lagi yang bisa menghalangiku. Arga Saputra ingin membunuhku? Seperti membunuh Citra Halim. Membunuh istri demi uang asuransi. Benar. Dia akan bertindak dalam 2 hari ini. Ternyata, di dunia ini, pria semua munafik dan tak bisa dipercaya. Kau memberitahuku hal ini. Ingin dapat apa? Aku tak mau apa-apa. Hanya sebagai seorang pembunuh bayaran, aku tak tahan melihatnya. Dia berulang kali melakukan kekejian pada istrinya sendiri. Karena itulah aku memberitahumu. Nona Wijaya, hati-hatilah dalam beberapa hari ini. Tunggu. Katakan padaku, apa yang harus kulakukan? Nona Wijaya, kau orang yang cerdas. Masih tak tahu apa yang harus dilakukan? Dia bisa membunuh istrinya demi uang asuransi 225 miliar. Dia sendiri juga punya polis asuransi. Asalkan dia mati karena kecelakaan, kau juga langsung dapat uang sebanyak itu. Nona Wijaya, kau masih muda. Masa depan masih panjang. Dengan uang sebanyak ini, dunia terbuka lebar untukmu. Ya, dengan uang sebanyak ini, kemanapun aku bisa pergi. Bantu aku. Aku akan memberimu imbalan. 45 miliar, cukup? Asalkan Arga Saputra mati karena kecelakaan. Sepengetahuanku, Arga Saputra sangat alergi nanas. Cukup makan 1 suap, dia akan sulit bernapas. Jika tidak segera ditolong, pasti tewas. Tolonganku dari langit. Kenapa tiba-tiba ingin berkemah? Masih banyak urusan perusahaan yang belum selesai. Urusan perusahaan tak lebih penting dari urusan kita. Akhir pekan, mari bersantai. Aku juga ingin kita punya waktu berdua saja. Katanya tempat kemah kali ini, pemandangannya indah. Nanti, aku bisa fotoin kamu buat update media sosial. Hanya tempat terpencil seperti ini, yang memungkinkan kecelakaan terjadi. Arga, kamu memang baik padaku. Aku sangat senang. Tahu akan pergi berkemah. Aku siapkan banyak makanan. Termasuk jus campur yang ada nanasnya. Mereka mau kemana? Dari laporan Reno, sepertinya akan beraksi hari ini juga. Hah? Sudah lama tidak menyaksikan drama yang begitu menarik. Tenda sudah dipasang. Mau jalan-jalan keliling? Katanya di internet. Pemandangan sini luar biasa. Oke, bawa sebotol air. Baik. Hati-hati. Licin di sini. Aku pegangi kamu. Arga, kamu baik sekali padaku. Kamu istriku. Mau baik pada siapa lagi kalau bukan padamu? Sini, kamu berdiri di sini. Aku fotoin kamu. Mundur sedikit lagi. Dia berencana menyelesaikanku di sini, ya? Arga, kamu cinta aku? Tentu saja aku cinta kamu. Kamu adalah orang yang paling kucintai di dunia ini. Aku bersusah payah, baru bisa bersamamu. Setiap hari ke depan, aku akan selalu menyayangimu. Dia berbohong. Aku percaya kamu, Arga. Minum jus dulu. Nanti fotoin aku yang cantik. Oke. Manfaatkan pencahayaan di sini. Kemarilah, aku akan ambil beberapa foto lagi. Baik. Jangan salahkan aku juga tak punya pilihan. Arga Saputra. Aku
Aku tidak bisa bernapas. Kau kira aku tidak tahu? Kau sudah lama ingin membunuhku. Terpaksa. Sudah kuberi kau kesempatan. Kalau kau tak mencoba membunuhku hari ini, aku tak akan memberimu jus itu. Ada nanas dalam jusnya. Ya. Ada nanas. Bisa picu alergimu yang parah. Sekalipun ambulans datang sekarang, menunggu dokter naik ke sini. Kau mungkin sudah tewas. Arga Saputra, lepaskan. Citra. Apa rencanamu? Tak perlu bertindak sekarang. Mereka mungkin takkan selamat. Mati begitu saja membosankan. Biarkan mereka saling menghancurkan. Kalau mati begitu saja, balas dendamku. Jadi tak ada artinya. Ku tahan diri untuk tak bertindak, agar tak melanggar hukum. Tapi bukan berarti aku tak ingin memenangkan segalanya sendiri. Aku ingin mereka tetap hidup. Tim medis sudah standby. Akan kusuruh mereka datang. Arga Saputra, bersiaplah hadapi badai. Terkejut? Aku masih hidup. Bagaimana? Rasanya sesak napas. Nikmat, bukan? Seperti di sungai dingin itu, persis sama. Ingin melawan tapi lemas. Napas pun tercekik. Aku cuma bisa membelalak, merasakan nyawa merayap pergi. Sakit sekali, kan? Jangan mendekat. Jangan mendekat. Bangun. Cepat bangun. Pasti ini mimpi. Citra Halim sudah mati. Bahkan kalau hidup, dia cuma tunanetra. Tak perlu takut. Tak perlu takut. Buka matamu lebar-lebar. Aku mati atau hidup? Kau sudah mati. Sekarang, Kau tidak mati? aku tak hanya hidup, tapi juga akan bunuh kau. Jangan melawan. Obatmu sudah kuracuni. Kau akan lemas tak berdaya. Tolong. 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 Teriak pun tak ada yang menolongmu. Seluruh rumah sakit ini orangku. Citra. Istri. Maaf. Sungguh maaf. Semua ini hasutan Nadia Wijaya. Dia yang menyuruh dan memaksaku. Aku sesaat gelap mata. Istri, maafkan aku sekali ini. Boleh. Maafkan sekali. Kau manfaatkan saat aku sulit tidur untuk berselingkuh dengan Nadia Wijaya, membunuhku. Saat mengincar uang asuransi besar, itu juga terpaksa. Kau anggap aku bodoh? Sayang. Aku bersujud padamu. Kumohon, maafkan aku sekali ini. Boleh. Aku maafkan kau kali ini. Siapa yang maafkan aku? Lalu kau mau apa? Mau bunuh aku juga? Membunuhmu. Hanya akan kotori tanganku. Atau kau ingin mengurungku di sini, menyiksaku? Itu melanggar hukum, kau tahu? Kau paham hukum. Tenang, aku tak akan apa-apakan kau.
Aku hanya ingin kau habiskan sisa hidup tersiksa di penjara. Arga Saputra, kau diduga melakukan pembunuhan berencana, menggelapkan harta perusahaan, membunuh istri demi asuransi, dan dakwaan lain. Sisa hidupmu, habiskan untuk bertobat di penjara? Tidak, tidak. Aku tak mau pergi. Tunggu, Sayang, aku belum mati. Kau tak bisa kurung aku lama. Tapi semua yang kau lakukan belakangan ini, termasuk uang santunan asuransi, 200 miliar rupiah yang kau habiskan, cukup buat kau. Terjebak seumur hidup. kau wanita jahat ini. Kau wanita jahat. Kau 1000 kali lebih jahat. 10.000 kali. Aku buta sampai menyukaimu. Kau gunakan banyak cara. Akhirnya cuma untuk memasukkannya ke penjara. Karena pada dasarnya, aku dan Arga Saputra bukan tipe orang yang sama. Dia melanggar hukum, aku taat hukum. Aku punya banyak cara balas dendam padanya, tapi aku pilih cara yang paling terang. Menghukumnya dengan hukum. Baru begitu hatiku tenang. Satu sudah selesai. Sekarang giliran yang lainnya. Kalian siapa? Lepaskan aku. Jangan keluar kamar selangkah pun. Ini penahanan ilegal. Atas dasar apa kalian mengurungku? Aku tidak sakit. Biar aku pulang. Apa kalian orangnya Arga Saputra? Berapa banyak dia bayar kalian? Aku bayar 2 kali lipat. Tolong, ada yang bisa tolong aku? Kumohon tolong aku. Mereka mau mengurungku. Kau. Siapa kau? Cuma sebentar tidak bertemu, adik sudah tidak mengenaliku. Kau ternyata tidak mati. Selama ini aku terus mimpi buruk. Selalu bermimpi kau masih hidup. Jadi orang-orang ini juga kau yang suruh? Benar. Arga Saputra mana? Seperti yang kau duga, sudah dikirim ke penjara. Kau, target berikutnya? Aku tidak pernah lakukan apa-apa padamu. Kenapa aku target berikutnya? Kau bersekongkol dengan Arga Saputra, jadi kaki tangan yang menjebak saya. Sekaligus juga pelaku yang sengaja melukai Arga Saputra. Tenang, Dick. Aku akan cari pengacara pidana terbaik. Gunakan semua cara yang dia punya, agar kau dan Arga Saputra bisa dipenjara selama mungkin. Citra Halim. Inikah caramu? Hanya segini kemampuanmu? Kalau berani, tusuk aku sekarang dengan pisau untuk balas dendam. Kenapa aku harus membunuhmu dengan pisau? Membunuhmu dengan mudah tidak akan memuaskan. Aku tahu apa yang paling kau pedulikan. Justru itulah, aku ingin kau tetap hidup. Sambil menghabiskan sisa hidupmu di penjara. Prinsipku selalu, jika diganggu aku tak mengganggu. Kau dan Arga Saputra menggunakan segala cara, aku hanya membalas setimpal. Adik, mulai sekarang, di dalam penjara, renungkanlah semua perbuatanmu. Lepaskan. Lepaskan aku. Citra Halim, bahkan jika aku mati, aku tak akan melepaskanmu. Masih belum mengerti? Dakwaan ini belum sampai menghukum mati. Paling-paling kau di penjara 10 atau 20 tahun. Nikmatilah hidup barumu di penjara. Lepaskan aku. Lepaskan. Semuanya sudah berlalu. Bersedih karena 2 orang ini sama sekali tak berharga. Citra Halim, mulailah hidup baru yang cerah. Ya, kamu benar. Aku bukan lagi istri siapapun. Bukan lagi kakak siapapun.
Aku adalah Citra Halim sendiri. Terima kasih atas dukungan dan kerja sama kalian. Perusahaan tak jatuh ke tangan Arga Saputra. Terima kasih khusus untuk Direktur Gunawan. Ini kewajiban saya. Direktur Halim, mata Anda sudah bisa melihat. Tentu, bahkan jerawat di wajahmu, kulihat jelas. Direktur Halim, jangan begitu. Mulai hari ini, grup Halim akan bangkit lagi. Kerjasama dengan grup Kusuma juga akan berlanjut. Selain itu, saya ada kabar baik. Grup Kusuma investasi 112,5 triliun rupiah, jadi salah satu pemegang saham. Luar biasa. Berarti perusahaan kita langsung lepas dari krisis? Memang Direktur Halim. Astaga, lihat bursa saham hari ini. Saham grup Halim naik 50%. Kenaikan saham baru langkah awal. Ke depan grup Halim akan semakin maju. Dengan kerjasama dua perusahaan, grup Halim pasti makin baik. Rapat sudah selesai. Aku mau ajak Direktur Halim makan. Ini Direktur Kusuma. Jangan-jangan Anda dan Direktur Halim sedang pacaran? Kurasa tidak. Menurutku, Anda sedang mengejar Direktur Halim. Jangan asal bicara. Dia tidak asal bicara. Aku memang mengejar Direktur Halim. Bolehkah Nona Halim kencan denganku? Kapan kamu mengejar aku? Sudah dari dulu. Adrian? Bicaralah terus terang. Kamu suka padaku? Bukankah sudah jelas? Aku bisa terima kamu. Tapi bukan karena kita teman sekolah. Kamu lupa janjimu dulu padaku. Kamu baik-baik saja? Baik. Mungkin yang kuingin bukan cuma terima kasih. Tak perlu jawab langsung. Membantumu selama ini. Semua dari hatiku. Jangan merasa terbebani. Aku tahu. Tapi aku baru keluar dari pernikahan yang buruk. Aku takut. Di hadapanku, kamu tak perlu takut. Aku tak akan pernah menjadi orang seperti Arga. Citra, kapanpun kamu bisa andalkan aku. Percayalah padaku. Sejak ayahku meninggal, tak ada yang begitu baik padaku. Adrian, ayo kita menikah. Ya. Riasan matamu cocok sekali. Cantiknya. Itu karena kamu ahli. Aduh, cepat dandan rambutku. Jangan sampai lewat waktu baik. Iya. Setelah dandan, pulang tunggu waktu baik. Nanti cantik sekali. Tunggu pengantin pria datang. Kapan rombongan pengantin datang? Teman-teman sudah di sana. Setelah kita siap, langsung ke sana. Sempurna. Pasti Pak Kusuma terpana. Memang Citra Halim kita cantik. Dihias apapun tetap cantik. Sudah, cukup. Kalian berdua terus memuji. Sopir masih tunggu. Aku pulang dulu. Baik, kami bereskan barang dulu. Nanti ketemu di rumah Halim. Oke. Aku pergi. Pulang ke rumah Halim. Baik. Pak Gunawan mana? Kenapa aku tak pernah lihatmu? Direktur Halim, Pak Gunawan ayah saya. Hari ini dia kurang sehat. Tapi karena hari ini hari baik, tak ingin buang waktu Anda. Jadi hari ini saya gantikan. Begitu. Nanti sampai bilang ya. Aku tidur dulu. Baik, Direktur Halim. Tentu. Halo? Direktur Halim, saya cuma ke toilet. Kenapa izinkan orang lain antar Anda pulang? Apa? Kamu siapa? Berhenti. Turunkan aku. Berhenti. Cepat berhenti. Turunkan aku. Berhenti. Direktur Halim, jangan buang tenaga. Lepaskan aku. Lepaskan. Kamu mau uang, berapapun ku beri. Bawa aku pulang.
Maaf, saya tidak cari uang. Kenapa culik aku? Ada yang ingin temui Anda. Jadi saya diutus menjemput. Nadia Wijaya? Bagaimana kamu bisa bebas? Terkejut ya? Bisa dibilang Tuhan beri jalan. Aku hamil, anak Arga sedang dalam penangguhan penahanan. Ibu hamil tak perlu masuk penjara. Kau mau apa? Jangan gegabah. Adrian Kusuma akan segera menemukanmu. Kenapa kau bisa punya segalanya? Sudah pernah menikah, masih bisa menikahi Adrian? Aku sekarang tak punya apa-apa, malah akan dijebloskan ke penjara. Kalau bukan karena bayi dalam kandunganku, seumur hidupku hanya bisa menunggu mati di penjara. Citra Halim, katakan, kenapa? Kenapa kau bisa punya hidup yang gemilang? Sementara aku hanya seperti tikus got? Nadia, hidup seperti tikus got. Bukankah itu pilihanmu sendiri? Sejak kau masuk keluarga Halim, ayahku memperlakukanmu seperti anak kandung. Aku selalu menganggapmu adik kandung. Selama yang kumiliki, pasti ada bagianmu. Bahkan setelah kau bekerja, masuk grup Halim pun langsung dapat posisi tinggi. Bertahun-tahun ini, apa yang kami kurangkan untukmu? Tapi kau tak pernah puas. Selalu suka membanding-bandingkan, suka merebut. Bahkan pria seperti Arga Saputra, kau juga mau. Hanya karena dia pernah jadi suamiku. Tapi Nadia, kau tahu, aku siap mental kalau suami selingkuh. Tapi pengkhianatanmu, yang kuanggap adik sendiri, sangat menghancurkan. Dulu kukira, kita bisa tua bersama. Hidup makin baik. Tapi kau hancurkan semuanya. Omong kosong. Kau putri orang kaya, serasa di atas angin. Sedangkan aku hanya pelayan numpang. Ayahmu baik padaku karena merasa bersalah. Dia bunuh ayahku. Kau masih memutarbalikkan fakta. Ayahmu dapat akibat perbuatannya sendiri. Sama seperti kau sekarang. Jangan berkelit lagi. Jangan pura-pura. Akrab di depanku. Nadia! Berhenti. Nadia! Berhenti. Aku bunuh kau, Citra. Akan kusaksikan kau. Hangus jadi abu. Mobil pengantin kok belum datang? Mungkin macet di jalan. Direktur Kusuma. Gawat. Bukannya kau sopir Citra? Kenapa di sini? Aku cuma ke toilet. Mobilnya dicuri. Pengantinnya hilang. Direktur Halim. Mungkin diculik. Apa? Mobilnya ada pelacak. Mobilnya ada di pinggiran kota. Citra pasti di sana juga. Aku akan cari dia. Mas aku ikut. Tunggu. Nadia, kalau kau bunuh aku hari ini, selain membuatmu puas, tak ada gunanya. Aku bisa maafkan kejadian hari ini. Dan aku akan tarik tuntutan. Kau tak perlu masuk penjara. Aku siapkan uang tunai 45 miliar untukmu. Bawa anakmu. Kau bisa hidup lebih baik. Mulai hidup baru. Setuju? Bagaimana aku percaya omonganmu? Bunuh aku hari ini. Kau tetap akan dihukum. Pengadilan belum vonis. Dosa-dosamu dulu. Mungkin hanya penjara 10 tahun. Tapi bunuh aku hari ini. Kau akan dihukum mati. Nadia, hidup masih panjang. Kau tak perlu. Nadia, pikirkan baik-baik. Api ini kalau benar-benar dinyalakan, kau mau bagaimana nanti? Kau tak sendirian lagi. Pikirkan bayi dalam kandunganmu. Benarkah kau mau akhiri hidupmu sendiri? Kenapa aku harus percaya? Karena ku sebut adik bertahun-tahun. Karena kau anggap keluarga. Berikan. Kau berikan. Kau bohong. Nadia, berikan pemantik api itu. Semua janjiku akan kutepati. Kau pikir aku masih percaya?
Lepaskan aku. Citra Halim, mari mati bersama. Aku juga sudah tak ingin hidup. Di jalan menuju alam baka ada kau temani. Aku juga tak akan kesepian. Kalau engkau tak ingin mati, cepat lepaskan tanganmu. Citra Halim. Citra Halim. Kenapa? Kau bisa suka pada barang bekas seperti Citra Halim? Pergi. Mais, bagaimana dengannya? Bawa juga. Kenapa dia belum sadar? Sebentar lagi akan sadar. Tuan Kusuma jangan khawatir dulu. Bagaimana mungkin aku tidak khawatir? Api itu hampir membunuhnya. Adrian, Aku di sini. Ada bagian yang tidak nyaman? kakiku sakit. Kakimu ada luka bakar. Dokter sudah menanganinya. Mau diberi obat pereda nyeri? Nadia Wijaya di mana? Tidak tahu. Sepertinya belum mati. Ah, Kak Citra. Kau sadar? Aku baru dari tempat Nadia Wijaya. Bayi di kandungannya hilang. Api tak sengaja membakar rambutnya. Hingga seluruh wajahnya rusak. Ada 2 polisi yang menjaganya. Setelah dia sembuh dan keluar dari rumah sakit, ditambah dengan penculikan dan penganiayaan kali ini, masa hukumannya hanya akan bertambah berat. Orang jahat akan dihukum oleh orang jahat lainnya. Inilah akhirnya. Aku tahu. Dia mendapat hukuman yang setimpal. Kau istirahatlah dengan baik. Jangan pikirkan apapun. Serahkan semuanya padaku untuk ditangani. Tapi dia... Jangan tapi-tapi lagi. Yang terpenting sekarang, pulihkan kesehatanmu dan lanjutkan pernikahan kita yang tertunda. Aku tak sabar ingin menikahimu. Aku nurut. Ya. Meski pernikahan kita belum terlaksana, tapi aku tetap ingin dengar kamu memanggilku suami. Wah, kalian berdua gila ya. Masih ada aku nih. Kenapa sih? Cuma pengen dengar. Kak Citra, Mas Adrian cuma pengen dengar. Tolong penuhi keinginannya dong. Ya, penuhi saja. Suami. Enggak kedengaran. Suami. Sudah puas? Kamu dan Reno keluar. Aku mau sendiri sebentar. Ah, lebih baik aku dan dokter yang keluar. Kalian berdua, teruslah mesra di sini. Urusan lain akan kuselesaikan. Kalian berdua bisa anggap kamar ini kamar pengantin. Aku jamin nyamuk pun tak bisa masuk. Kamu...